Selamat datang di podcast Cendekia Harapan. Pada episode kita kali ini, kita akan berbincang dengan salah satu guru yang menjadi keluarga besar Cendekia Harapan, yaitu Pak Saman. Hai, perkenalkan nama saya Igede Saman. Kalau nama panjangnya itu Igede Saman SPD MPD GR. Saya berasal dari Nusa Penida. Saya di CH sudah menjadi guru hampir 14 tahun. Saya adalah guru SD. Baik Pak, terima kasih telah meluangkan waktu. Nah, jika mengingat kembali nih, pertama kali datang ke Cendekia Harapan, kesan pertama Bapak itu seperti apa melihat Cendekia Harapan? Ketika saya datang pertama kali ke Cendekia Harapan tahun 2013, tepatnya itu bulan Mei, saya melihat Cendekia Harapan ini di awal di pikiran saya adalah sebuah sekolah yang kecil. Mengapa saya berani mengatakan kecil? Karena berada di dalam perumahan yang kecil juga, gitu, yaitu perumahan sektor bunga. Waktu itu ketika saya baru datang, sekolah ini memang menarik, unik, dan membuat saya tertantang untuk, ini sepertinya ya pilihan saya yang terakhir untuk menjadi seorang pendidik. Sehingga waktu itu saya bertemu dengan orang-orang hebat di saat tahun yang sama, dan saya mulai masuk ke kelas berbekal pengalaman saya, berbekal ilmu yang saya dapatkan di kuliah. Ternyata tidak sejalan dengan pengalaman langsung yang saya dapatkan di sini. Gitu, Bu. Jadi sudah cukup lama Pak Saman di Cendekia Harapan. Jadi apakah Bapak tuh perlu waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang Cendekia Harapan yang mungkin berbeda dengan sekolah-sekolah sebelumnya, Pak? Kalau dibilang lama sih mungkin ya, kalau dari waktu seperti lama gitu, karena 2013 ke 2026 sekarang kan 14 tahunan lah. Tapi bagi saya sendiri setiap hari saya itu selalu baru. Kalau ditanya apakah berbeda lingkungannya antara tempat kerja sebelumnya atau sekolah sebelumnya, pasti berbeda. Karena setiap tempat di mana kita berada, di mana kita bekerja, apalagi seorang guru, itu pasti selalu mengalami perbedaan. Nah, apa yang saya lakukan? Satu, ya betul, saya beradaptasi dulu dengan lingkungan di sekolah Cendekia Harapan ini. Di awal, saya sama sekali tidak bisa bahasa Inggris. Ketika saya datang, guru-gurunya bahasa Inggris itu kayak air mengalir gitu. Saya ya merasa satu sisi minder, satu sisi merasa minder, satu sisi juga merasa rendah diri, tapi berkat didikan, gemblengan dari founder Sekolah Cendekia Harapan, saya belajar pelan-pelan. Sehingga memang terkadang sebagai orang baru di tempat baru, saya merasa minder dengan keadaan saat itu. Gitu. Sehingga hal yang saya lakukan adalah selalu bertanya dan selalu belajar, selalu mengisi diri, selalu mengevaluasi setiap hal yang saya lakukan. Setiap saya mengajar selalu evaluasi, selalu refleksi. Betul juga mistik banyak kesalahan yang saya lakukan waktu itu, sehingga saya dapat satu badge ya, make a mistake. Gitu. Karena dengan kesalahan, dengan pengalaman itu, saya belajar untuk menjadi lebih baik sampai saat ini. Menarik sekali Pak, dari perjalanan karir Bapak yang cukup inspirasi. Nah, saya boleh tahu nih Pak, gimana sih Bapak meyakinkan diri kalau Bapak ini akan menjadi seorang guru dan menetap menjadi seorang guru yang menginspirasi kita semua? Oke, baik. Pertanyaannya agak susah dijawab. Karena apa? Berangkat dari latar belakang tidak ada guru. Wow. Keluarga saya sendiri semuanya petani asli Nusa Penida. Jadi tidak ada latar belakang seorang guru. Ini menjadi ketetapan saya menjadi seorang guru ketika saya mulai ada rasa bahwa menarik gitu. Saya terinspirasi dari teman saya, boleh sebut nama nggak ya? Oh, Oke, sensor aja Pak. sensor aja, oke. Dari teman saya, beliau juga seorang guru di Buxton School di Amerika. Beliau yang menginspirasi saya. Dari saya SD kelas 6 selalu ketemu beliau, dan beliau selalu ngomong tentang guru. Karena beliau juga seorang guru, gitu. Beliau seorang guru, beliau selalu menyampaikan hal-hal baik menjadi seorang guru. Lalu ketika saya di tempat kuliah, memang awalnya saya tidak ada rencana mau jadi guru, karena mimpi saya di awal adalah menjadi polisi, gitu. Tapi dengan melihat postur tubuh saya yang kurang tinggi, saya berpikir bahwa ini nggak mungkin. Gitu. Lalu ketika kuliah juga tidak bermimpi untuk menjadi guru, karena
Kalau saya bilang semua serba kebetulan mungkin iya, tapi prosesnya ada. Saya tidak tahu Singaraja, saya orang desa, saya dari kampung Nusa Penida yang sangat terpencil waktu itu, bahkan untuk nyebrang laut saja harus bertaruh nyawa, tidak secepat sekarang, tidak senak sekarang. Tapi saya memberanikan diri untuk eksplor aja gitu. Dengan modal nekat saja, pergi ke Singaraja, saya tidak tahu Undiksa, karena waktu itu belum namanya Undiksa, tapi IKIP Negeri Singaraja, cabangnya UNUD. Di situ saya belajar banyak, melihat proses, melihat hal-hal yang menarik. Karena saya tertarik ketika dapat kuliah terakhir yang namanya PPL waktu itu, praktek di lapangan lah. Situ menarik. Nah dari situ saya mulai menetapkan diri bahwa pilihan saya saat itu ya, tidak salah. Berproses sampai di CH lah, akhirnya udah gitu. Di CH saya mendapatkan semua yang saya butuhkan untuk menjadi guru. Ketika saya dapatkan semua itu, saya terapkan. Kan kalau kita di CH kan dididik, dibimbing, terapkan. Salah, evaluasi, refleksi. Didik, bimbing, terapkan. Selalu seperti itu, sehingga dari sanalah mulai timbul ya benih-benih cinta untuk menjadi seorang guru. Yang mana semua itu nggak ada gitu. Di keluarga tuh nggak ada. Nggak ada satupun yang jadi guru di keluarga saya gitu. Gitu. Tapi ada yang jadi polisi ada. Jadi sekretaris desa ada. Sisanya di pertanian ada. Cuma ya sebagai staf saja. Dengan pendidikan yang ya SMK gitu. Nekat modalnya. Cukup menyentuh untuk rekan-rekan di luar sana, bisa dijadikan sebuah inspirasi dari yang tidak punya latar belakang ingin menjadi seorang guru, tiba-tiba akhirnya Pak Saman menetapkan diri untuk yakin menjadi seorang guru, dan ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman ke depannya. Nah, ini juga Pak, jadi Bapak tadi sempat bilang kalau Cendekia Harapan ini membuat Bapak menetapkan diri Bapak untuk menjadi guru. Nah, apa sih beda Cendekia Harapan dibandingkan sekolah-sekolah di luar sana? Melihat Bapak juga, ini bukan sekolah Bapak yang pertama kali. Jadi, apa sih yang bikin beda nih, Pak? Kita Ya. semua pengen tahu nih, Pak. Nggak elok juga ya. Nggak elok juga membandingkan karena setiap tempat pasti ada keunikannya gitu. Jadi kalau pertanyaannya apa sih membedakan? Pasti ada banyak hal yang membedakan. Kalau ditanya saya pernah kerja di sekolah lain pernah. Di negeri saya pernah 9 bulan. Di swasta Singaraja pernah 3 tahun. CH 14 tahun. Yang membuat di sini menarik adalah satu, teamworknya bagus banget. Oh. Bagus sekali teamwork kita. Yang kedua, di CH ini tidak ada level atasan bawah itu. Memang ada dalam struktur, ada, betul, harus ada memang, karena itu kebutuhan untuk sekolah. Tapi dalam proses, dalam keseharian itu seperti tidak ada hal itu. Gitu. Hal lain adalah di CH itu unik. Tidak ada perbedaan antara gender, nggak ada, agama nggak ada. Kita orang lokal atau guru bukan lokal ya, itu tidak ada gitu. Nah kalau sekolah lain mungkin quote on quote ada seperti itu. Apalagi sekolah SPK ya, yang dulu international school. Ya warga lokal kan hanya jadi asisten dari guru non lokal gitu. Nah di CH itu nggak ada. Itu yang buat saya bahwa wah ini beda nih CH. Gitu. Hal lain juga filosofi CH itu luar biasa. Dari 3 ilmuwan besar yang dipakai, yang salah satunya adalah orang Indonesia asli sendiri yaitu Ki Hajar Dewantara. Itu juga membuat saya tertarik karena di waktu kuliah kan banyak sekali tuh filosofi yang kita pelajari. Selain Ki Hajar Dewantara, Swami Vivekananda. Yang terakhir adalah Maria Montessori. Yang mana ketiga pemikir besar dunia ini selalu memberikan inspirasi untuk ke saya sendiri khususnya. Jadi pendidik itu adalah anugerah gitu. Kalau Ki Hajar Dewantara kan sistem among. Among itu artinya ya kita harus ngemong gitu, kayak mengajak bayi gitu. Kalau Maria Montessori kan semuanya punya order. Kalau Swami Vivekananda kan soul-nya. Jadi setiap makhluk itu ada soul-nya. Itu kalau disatukan jadi kesatuan dan setiap orang bisa menerapkan, dan semua orang jadi guru kok. Gitu, semua orang jadi guru. Nah 3 hal itu yang buat saya, wah ini CH beda. Bukan karena dikontrak seumur hidup, bukan karena itu ya, bukan karena itu, tapi karena visi, misi, mimpi saya ketika kuliah, ketika ketemu teman yang menginspirasi saya untuk menjadi guru itu sama. Sehingga ya sudah, saya tetapkan diri saya di sini gitu.
Hal lain juga, anak-anak di sini tuh unik, menarik gitu. Kapan lagi saya punya kesempatan menjadi guru di sekolah SPK dengan mendidik anak-anak yang berasal dari lebih 50 negara. Di CH kan lebih dari 50 negara anak kita asalnya ya. Saat ini mungkin 20-an lebih gitu. Dan itu sebuah apa ya, penghargaan yang luar biasa buat saya sendiri. Karena mendapat kesempatan memberikan setitik nilai di kehidupan mereka. Hal lain juga ya, selalu didukung, beasiswa dapat. S2 saya dapat beasiswa dari CH. S3 pun sedang disusunkan, mau dapat S3-nya, tapi saya harus dulu bekerja. Yang kedua harus membina keluarga juga, karena punya keluarga agak sedikit susah untuk saya mengambil S3 itu. Ya, itu Bu yang membuat saya akhirnya menetapkan diri untuk satu, mengapa CH ini bagi saya adalah tempat yang terbaik. Gitu. Fleksibel juga di sini, kan ada WFH, bisa datang ke sekolah, fleksibel. Kerjaan tidak harus ya itu saja, bisa mencoba kerjaan yang mana disukai, yang mana sesuai dengan minat dan bakat berdasarkan hasil tes psikologi. Kan menarik gitu, karena seperti orang apa ya, membeli sesuatu sesuai dengan tepat, sesuatu yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya jadi satu, klak gitu, kayak memilih baju gitu. Bagi saya seperti itu. Nah, menarik sekali ya Pak ya. Oke nih Pak, tadi kita sudah cerita tentang pengalaman indahnya Pak Salman nih. Nah, saya lihat itu benar-benar sangat menginspirasi saya. Oke. Inspirasi itu saya jadi pengen tahu nih gimana sih CH itu. Nah, tapi saya juga penasaran, apa sih tantangannya Pak? Oh. Selama Bapak berkarir di Cendekia Harapan, kira-kira apa tantangannya? Selama berapa tahun Pak? 14 tahun. Wow, 14 tahun ya. Ya. Tantangan tidak hanya di CH ya. Semua banyak manusia, ya, Pak, ya. Semua manusia pasti punya tantangan masing-masing. Semua tantangan masing-masing. Cuma tantangan yang pertama itu datang dari diri saya sendiri. Itu tadi Bu, di awal itu. Berat sekali saya melawan diri saya sendiri ketika melihat lingkungan saya itu tidak sesuai dengan level saya. Karena bagi saya waktu saya datang, CH itu besar sekali gitu. Tinggi banget dengan timnya yang wow. Dengan bahasa Inggrisnya yang wow, dengan anak-anaknya yang luar biasa, dengan orang tua yang luar biasa. Itu yang menjadi tantangan pertama buat saya, gitu. Tapi yang saya lawan tuh bukan itu sebenarnya. Yang tantangan yang terbesar itu datang dari diri saya sendiri. Mengapa saya berani mengatakan itu? Ketika saya bertemu dengan lingkungan seperti ini, lalu dengan sosial yang seperti ini, saya yang seperti ini, segitiga bermuda itu. Saya di mana gitu? Apakah saya akan menghindar atau saya akan maju? Waktu itu berat sekali Bu, hampir 3 bulan saya refleksi, saya evaluasi untuk menghadapi diri saya sendiri sebenarnya. Bukan lingkungan, karena lingkungan tidak mungkin saya tidak mungkin saya rubah kan. Saya harus menyesuaikan diri dengan CH waktu itu. Nah akhirnya saya menemukan pada satu ketika, oh iya ya, tujuannya kan pendidikan. Saya kan pendidik, saya kan guru, saya tamat keguruan di GSD. Saat itu saya mulai sadar bahwa oh ya, ini kan manusia juga, saya juga manusia gitu. Selalu saya ubah pikiran saya dalam diri saya yang selalu negatif untuk jadi hal yang positif. Sampai hari ini begitu. Ya kalau tantangan pasti ada lah. Kalau dari lingkungan, tantangan lingkungannya kan bagi saya sendiri pribadi bukan terlalu memuliakan CH, tidak. Tantangan di sini kebaikan saya kan tidak ada. Tapi itu sebuah challenge yang untuk membuat saya tumbuh dan berkembang. Yang agak susah dihadapi oleh diri saya sendiri waktu itu, diri saya sendiri. Melawan diri sendiri susah. Ya, ya kata Pak Soekarno kan, untuk merebut kemerdekaan itu gampang. Tapi ketika mempertahankan kemerdekaan itu susah. Karena yang kita lawan adalah bangsa sendiri. Wah, itu udah mulai serem tuh. Ya sih Pak. Saya jadi terharu. Nangis Bu, santai aja, enggak apa-apa. Karena itu kayaknya jadi problem anak muda sekarang itu adalah dia ketika dia menghadapi permasalahan terkait dirinya sendiri, dia malah berpikir untuk mundur, nyerah. Betul. Nah, gimana sih Pak buat Bapak tetap, saya yakin nih saya bisa nih. Karena itu kan dari lingkungan yang udah Bapak pikir, mereka lebih luar biasa hebatnya, luar biasa, guru-guru CH ini sudah besar. Nah, Bapak kan pasti berpikir kayak rasa insecure itu menurut saya pasti akan ada kan Pak. Gimana sih Bapak bisa tetap, saya harus semangat, saya harus datang ke sekolah dengan semangat. Gimana cara Bapak buat nerapin itu nih, jadi ini akan jadi suatu informasi baru nih buat anak-anak muda yang
sekarang mungkin lagi struggle sama kerjaannya dan milih untuk kayak udahlah aku nggak mau, aku nyerah aja nih, aku resign aja. Itu adalah sebuah solusi akhir. Padahal sebenarnya adalah kita perlu ya coba dulu, kita coba bertahan. Nah, kita bisa cari info ini dari Pasaman yang udah 14 tahun di CH. Gimana itu Pak kira-kira caranya? Iya, itu menarik sih pertanyaannya. Bukan menarik ya, dan dilema memang. Iya. Iya, kembali lagi, bukan hanya di CH gitu. Anak muda sekarang itu kan maunya instan. Padahal semua yang namanya instan itu kan, bagi saya sendiri ya, disclaimer nih, biar nanti saya dikomplain. Yang namanya instan tuh nggak sehat gitu loh. Apapun yang instan nggak sekali ya. Saya mesti nggak sebut itu, karena saya nggak mau menjatuhkan apa ya, karena saya seorang pendidik jadi saya harus menjaga kata-kata saya. Sebenarnya agak vulgar juga ngomong begitu. Ya, semua yang instan itu pada intinya kurang sehat. Tetapi akan menjadi sehat kalau bisa di-manage dengan baik. Oke, buat teman-teman yang sudah ngelamar ke CH atau datang ke tempat ke perusahaan lain deh. Yang perlu kerjaan itu kan bukan CH-nya gitu, atau perusahaan tempat kerja, atau lah di sekolah negeri, atau mau jadi PNS atau apalah gitu. Yang ngelamar itu kan saya. Berarti yang butuh siapa? Saya apa sekolahnya? Kalau saya tidak ada di CH, apakah CH-nya akan berubah? Atau akan lebih baik atau tambah kurang baik? Ketika mindset itu sudah ada di kita, karena saya datang, saya membawa formulir, saya ngelamar dan sebagainya itu, administrasi saya penuhi, lalu saya diwawancara, saya dikasih kontrak dan kawan-kawan semua itu, saya oke dengan itu, saya harus menepati janji saya dong. Saya kan manusia. Ingat satu hal, kepercayaan itu sangat mahal. Ya, ketika kita mengecewakan tempat yang beri kita kepercayaan atau orang yang beri kita kepercayaan, itu untuk mengobatinya perlu waktu bertahun-tahun. Coba tanya psikolog deh. Kenapa yang namanya kecewa itu pengobatannya ya kan perbaikan. Ketika perbaikan itu ada, maka harus terus lebih baik. Itu yang membuat saya heran juga sama anak muda sekarang. Mengapa instan ya? Apa karena media sosial atau hal-hal yang dikonsumsi dari internet itu terlalu instan gitu, membayangkan oh iya ya itu begini. Ya kalau bisa bagus sih itu, bagus. Tapi harus bisa merefleksi apakah seperti itu kenyataannya. Thinking clearly-nya digali lagi. Apa benar? Kalau benar, prosesnya bagaimana? Coba gali deh. Karena biasanya yang kita lihat kan depan-depannya aja. Proses belakangannya kita nggak tahu gitu. Jadi ya belajar nerimo sadar bahwa ya saya kesini, saya ngelamar jadi guru atau jadi staf apapun, saya ngelamar. Ketika saya ngelamar, saya diterima, berarti saya dikasih kepercayaan, tanggung jawablah dengan itu. Gitu. Ketika disodorkan kontrak, ya dibaca baik-baik. Ketika membaca baik-baik, bertanya kalau nggak tahu, nggak paham, apa efek kedepannya buat saya. Gitu. Baru tanda tangan, jangan tanda tangan dulu baru baca. Atau baru jalanin, lalu komplain, lalu A, B, C, D, sampai Z. Itu kan kembali lagi yang dihadapi diri sendiri. Gitu. Intinya adalah sadar aja gitu. Saya datang, saya ngelamar karena saya perlu. Perusahaan tempat saya ngelamar tuh mungkin nggak perlu saya. Mungkin nggak perlu. CH misalnya, saya 14 tahun di sini. Kalau saya pergi ya CH pasti akan lebih baik. CH ini kan ada begini saja. Mungkin berkembang. Punya cabang lain dia. Kalau saya pergi. Jadi saya nggak akan pernah merasa bahwa oh saya senior teacher di sini. Makanya kalau teman-teman bilang, Pak Saman senior teacher, nggak ada itu. Biasa aja. Teman-teman baru datang belajar. Saya udah ya dikatakan lama belajar juga sama gitu. Ya mungkin bedanya adalah ketika saya belajar, saya mencari cara untuk mempraktekkan. Kalau teman-teman baru datang belajar, mencari cara untuk nyerap kan, untuk memahami. Kalau saya mencari cara untuk bagaimana nih lebih baik ke depannya buat saya. Itu sadar diri aja kuncinya Bu, bahwa saya datang, saya dikasih, setelah itu bersyukur. Jalani baik-baik. Karena nggak ada yang instan intinya. Yang instan pasti kurang baik. Orang pacaran aja kalau instan cepat putus. Waduh, gawat ya. Bahaya. Nggak apa-apa Bu. Jadi catat itu ya guys. Kalau misalnya kita tetap harus bersyukur, apapun yang udah dikasih sama Tuhan ya udah disyukurin, dan harus catatan dari Pak Saman adalah sadar diri. Sadar. Oke, dari tadi nih kita udah belajar melihat perjalanan panjangnya Pak Saman. Kalau misal kita kembali throwback lagi, apa sih perubahan dari awal sampai menjadi Pak Saman yang saat ini, kira-kira apa yang Bapak rasakan perubahan? Waduh, itu sayanya sendiri atau ke CH-nya?
Wah, semua lingkungannya dan Waduh. Bapak sendiri gimana tuh, Pak? Oke, saya harus belajar mengklasifikasikannya. Ya enggak general. Oke, saya mulai dari diri saya sendiri ya. Kalau perubahan itu besar sekali. Kalau Gen Z bilang besar banget gitu. Satu, saya tidak bisa bahasa Inggris. Tapi dengan kemuliaan hati pemilik CH ini, sebut aja namanya beliau, Dr. Lydia Sandra, beliau nerima saya. Dan beliau bilang, kamu bisa kok. Selalu begitu, coba. Itu perubahan besarnya. Sekarang saya bisa bahasa Inggris, bisa, tapi masih belajar. Perubahan besar yang lain adalah dari saya hanya seorang S1 PGSD, diterima di sekolah SPK, sekolah internasional, itu hal lain lagi tuh. Karena jarang sekali. Biasanya kalau sekolah SPK atau sekolah internasional dulu, pasti yang cari lulusan bahasa Inggris gitu. Atau ilmu murni, matematika, IPA atau sains. Saya PGSD itu nggak punya skill, Bu. Tapi di sini saya dibuatnya skill. Yang ketiga, kalau saya sendiri kasih banyak sekali pelatihan pengembangan diri. Yang paling saya syukuri itu pengembangan dirinya itu, Bu. Kenapa? CH ini mikirin betul saya itu. CH ini mikirin betul timnya itu. Iya, kalau diomongin benefit kan oke lah, semua tempat mungkin ada ya. Tapi pengembangan ke dalam diri timnya itu yang saya sangat hargai dan luar biasa sekali. Gitu. Ya karena pengalaman saya di sekolah sebelumnya, yang mana di tempat sebelumnya itu hanya, kalau dalam tanda petik, meras isi kepala saya. Tapi di sini saya tidak merasa itu, gitu. Saya dikembangin. Kamu tidak bisa ini ya, kamu perlu ini. Ayo ikut. Kamu tidak bisa ini, kamu perlu ini, ikut, gitu. Itu yang dalam diri saya. Artinya perkembangan yang saya miliki saat ini adalah hampir ya 65% itu dari CH. Kalau dari lingkungan, wah banyak sekali perubahannya, perkembangannya banyak banget. Dari gedungnya bisa dilihat. Dulu ada 2 gedung saja yang berbeda, sekarang banyak. Environment-nya dulu kiri kanan hutan, sudah rapi. Pernah juga mendapat juara 1 UKS terbaik tingkat nasional 2018 sampai hari ini. Itu perkembangannya. Yang kedua, rekor muri banyak. Liprit itu banyak kita punya. Sekali dapat itu tidak hanya 1, Bu. Bisa 7, bisa 5 gitu. Kayaknya apa ya? Borong aja. Sehingga ya di CH itu kalau dibilang, wah rekor murinya banyak. Iya emang banyak. Apa nggak bangga? Ya bangga. Apakah itu yang harus saya tonjolkan, kita tonjolkan? Enggak juga. Kan proses gitu. Itu hal yang lain juga, beberapa orang-orang penting itu datang ke CH. Penemu virus Seneca, siapa namanya lupa saya, datang memberi pelatihan di atas. Karena Pak Jokowi yang putrinya itu, beliau datang ke sini untuk belajar menjadikan TK. Banyak hal-hal lain. Terakhir yang datang kan dari kementerian ya. Iya. Nah beliau datang ke sini untuk apa? Kan itu sebuah hal yang menurut saya wow. Sekolah kecil di atas bukit Jimbaran kecil begini, pelosok perumahan, kan pojok perumahan, dikunjungi orang-orang hebat seperti itu. Banyak lagi orang-orang hebat sebelumnya yang datang ya, saya lupa saking banyaknya gitu. Sehingga ya kalau perkembangan dari diri saya sendiri sangat banyak, dari CH-nya sendiri juga sangat banyak. Apakah berhenti di situ? Tidak. Kita akan selalu grow up demi kepentingan masyarakat. Wow. Dengan visinya empowering scholar to build better community. Wow. Keren banget ya guys. Kasih tepuk tangan dulu kan. Wow. Jadi Pak, kalau Bapak bisa gambarin cendekia harapan dalam 1 kalimat, apa yang Bapak bakal ucapin? Wah, 1 kalimat? 1 kalimat. Harus? Harus. Nah, 1 kata? 1 kalimat. Ya, saya mikirnya 1 kata, susah. 1 kalimat. Cendekia harapan itu luar biasa. Nah, cendekia harapan itu luar biasa. Sangat luar biasa guys. Kasih tepuk tangan guys. Luar biasa. Oke. Jadi yang terakhir, apa sih nih Pak pesan dan kesan untuk guru-guru yang di luar sana yang yakin dengan keputusannya untuk menjadi dan berkarir sebagai seorang guru, untuk tetap jangan putus asa, tetap semangat untuk memberikan yang terbaik untuk siswa-siswanya, itu apa kira-kira pesan-pesannya Pak? Oke, pesan pertama buat teman-teman yang sedang menempuh pendidikan untuk jadi guru. Harus sadar bahwa knowledge yang kita dapatkan, ya bachelor atau wisuda saat kita graduate itu, kita tuh disumpah itu loh, menjadi guru. Yang mana guru itu kan menurut filsuf kita, Ki Hajar Dewantara kan digugu dan ditiru. Menurut beliau, Ki Hajar Dewantara kan
ingarso suntulodo ing madio nangun karso tuturi handayani. Jadi buat teman-teman yang sedang menempuh pendidikan keguruan, lanjutkan, karena tidak salah itu. Ya, tidak salah. Hal yang sudah dipilih dan dilaksanakan saat ini itu tidak salah. Yang salah adalah ketika kita melirik kiri kanan, itu pasti salah. Kenapa? Pasti selalu rumput tetangga itu lebih indah. Kita tidak sadar bahwa rumput kita sendiri lebih indah dan lebih hijau gitu. Selalu melirik rumput tetangga itu dikurangi lah. Bukan berarti saya ngelarang. Untuk teman-teman yang baru lulus dari keguruan, masuklah segera ke dunia pendidikan, terapkanlah ilmu teman-teman. Karena apa? Ilmu kalau tidak diterapkan itu tidak ada artinya. Tapi kalau sudah diterapkan, berproses di sekolah, tolong jangan kaku juga. Saya waktu kuliah dapatnya A, di sini kenapa ndak A? Ndak bisa begitu. Harus fleksibel gitu. Sama kayak orang mancing gitu loh, Bu. Fales mancing itu harus fleksibel. Kalau kekeh gitu patah, Bu. Nah, ini kayak mancing ikan kan. Kita harus elastis gitu loh. Pemikiran kita juga harus elastis. Itu bagi teman-teman yang sudah tamat. Nah, apa-apa di mana aja, nah apa-apa. Nah, harus di CH, di luar Santro juga sama kan jadi pendidik loh. Betul. Kan pada dasarnya menurut kajian Dewantara, semua orang tuh guru gitu loh. Semua guru. Masyarakat guru, orang tua guru, apalagi yang jadi guru. Harus guru betul gitu. Nah, bagi teman-teman yang sudah menjadi guru, profesional aja. Itu, Bu, jadi ya 3 aspek itu. Ya, terakhir orang tua. Orang tua juga jangan lepas landas juga. Ini saya punya anak, saya taruh di sekolah, sekolah tanggung jawab. Artinya, harus sama-sama kita, Bu. Yang di rumah sebagai orang tua sama keluarga juga memberikan dampak yang positif baik ke Anda. Kami di sekolah guru-guru semua di seluruh Indonesia pasti akan memberikan dampak yang positif gitu. Kalau tidak ada kolaborasi yang bagus antara sekolah dengan orang tua, dengan keluarga, susah. Apalagi hanya sekolah, setelah itu ada sesuatu, sekolah langsung disalahkan. Nah, sekolah nyalain siapa? Orang tua. Ya orang tua pasti bilang, wah saya udah sekolahin, Anda kan kerjaan jadi guru, kenapa tidak bisa mendidik anak saya? Nah, kalau kita balik, sebagai orang tua, apa yang sudah dilakukan? Maksud saya di sini adalah, kita sama-sama jalan. Yang kita didikkan anak. Anak biologisnya dari keluarga, anak didiknya dari guru, sekolah. Ya sama-sama, tidak bisa hanya menyerahkan gitu saja. Gitu. Harus selalu kolaborasi. Teamwork itu harus bagus. Sehingga yang diharapkan untuk anaknya baik, cerdas, ya terwujud gitu. Jadi sekian dari podcast kita hari ini. Wow, benar-benar sangat insightful banget. Benar-benar sangat memberikan inspirasi buat saya pun ya sebagai generasi yang ingin meneruskan sebagai seorang guru. Semoga ini memberikan impactful yang luar biasa buat penonton. Jadi sekian dan terima kasih waktu yang sudah Bapak luangkan untuk hari ini. Sekian dari episode podcast Cendekia Harapan. Terima kasih semuanya, bye-bye. Terima kasih.